Pemirsa, sejumlah pasangan tak resmi yang terjaring razia penyakit masyarakat oleh petugas gabungan di Klaten, Jawa Tengah mencoba kabur dengan menaiki motor. 7 pasangan mesum dan seorang PSK berhasil diamankan. Petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Dinas Sosial Pemkab Klaten menggelar razia penyakit masyarakat. Menyasar di sekitar wilayah wisata Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. 2 pasangan mesum yang baru saja masuk hotel sempat mencoba kabur dengan menaiki sepeda motor setelah mengetahui adanya razia. Namun usahanya sia-sia setelah petugas berhasil meringkusnya. Total 7 pasangan mesum dan seorang PSK yang tengah mangkal di sebuah warung turut diamankan. Razia akan terus dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang bulan Ramadan. Pemirsa, 2 pegawai Universitas Pancasila yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum rektor menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban. Dua pegawai Universitas Pancasila, korban dugaan pelecehan seksual Rektor ETH, diperiksa psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 3 jam, korban RZ dan DF diperiksa intensif. Korban mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan mendapat surat peringatan. Kalau ancaman tidak, tapi intimidasi itu lebih ke peraturan yang memang tidak membuat saya nyaman. Korban juga telah mengajukan perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Pasca laporan polisi yang dibuat 2 orang staf kampus Universitas Pancasila tersebut, pihak yayasan dan akademik kampus akhirnya memberhentikan sementara Rektor ETH. Adapun Rektor Pengganti Sementara atau PLT merupakan Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Sri Widyastuti. Tim Liputan Ayus melaporkan. Sementara unjuk rasa dugaan kasus pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila di kampus Pancasila Srengseng Sawah, Jakarta Selatan ricuh. Aksi saling dorong dan blokir jalan terjadi lantaran mahasiswa tidak puas dengan penuntasan kasus tersebut. Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila membakar ban dan menutup jalan di depan kampus. Alhasil, arus lalu lintas pun menjadi terganggu hingga dialihkan melewati area kampus. Para mahasiswa juga membentangkan spanduk yang berisi tuntutan penuntasan kasus pelecehan seksual oleh Rektor ETH. Sebelumnya aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan pecah di kantor Rektorat Universitas Pancasila. Mahasiswa kecewa karena tuntutan tidak diakomodir pihak kampus dengan alasan tidak jelas. Banjir akibat luapan sungai Pemali di Brebes, Jawa Tengah masih menggenangi sejumlah desa di 3 kecamatan. BPBD telah menyiagakan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan korban banjir. Banjir masih melanda sejumlah desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seperti di Desa Krasak dan Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, air masih merendam ratusan rumah warga setinggi 50 cm. Banjir akibat luapan sungai Pemali ini mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Guna menyiapkan kebutuhan makanan bagi korban banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Brebes mendirikan dapur umum. Kita masih prioritas utama adalah penyelamatan jiwa manusianya. Jadi kami ingin menyisir, jadi lokasi yang baru malam ini tergenang air, yaitu di Krasak dan Limbangan. Ini kami akan sisir kembali, barangkali ada yang perlu evakuasi ataupun perlu penanganan khusus. Pasca banjir sejak Senin kemarin, banjir kini mulai mengarah ke utara atau di sejumlah desa di Kecamatan Brebes. Selain pemukiman warga, sejumlah sekolah juga terendam banjir. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, Ayus melaporkan.
Ke informasi selanjutnya pemirsa, eksekusi gudang di Surabaya berlangsung ricuh. Massa yang mengadang jalan eksekusi saling dorong dan terlibat keributan dengan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya serta personil keamanan dari TNI. Karena kondisi tidak memungkinkan, eksekusi batal dilakukan dan ditunda hingga batas waktu belum ditentukan. Adu mulut dengan personil keamanan terjadi saat eksekusi digelar di sebuah gudang di Jalan Kenjeran, Surabaya. Massa langsung menghalau dan berusaha menghentikan pembacaan putusan eksekusi dan meminta eksekusi dibatalkan karena proses gugatan perlawanan hukum tengah dilakukan. Antara mendapatkan perlawanan dan mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, PN Surabaya akhirnya menunda eksekusi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Eksekusi dilakukan atas dasar putusan PN Surabaya, Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung atas gugatan intervensi Eni Wijaya, ahli waris dari Wijaya selaku pemohon eksekusi, yang memenangkan gugatan atas bangunan dan lahan seluas 290 meter persegi melawan Probo Wahyudi dan Feni Indrawati selaku termohon eksekusi. Ratusan warga di Bojonegoro, Jawa Timur rela berdesakan berebut membeli beras murah. Meski sudah berjam-jam antre, sejumlah emak-emak kecewa tak mendapatkan beras karena ludes seketika. Ratusan warga yang mayoritas emak-emak ini rela berdesakan antri untuk mendapatkan beras murah di halaman kantor Bekorwil, Bojonegoro, Jawa Timur. Aksi saling dorong sempat terjadi lantaran mereka takut tidak kebagian jatah beras murah. Sebanyak 3 ton beras jenis SPHP atau stabilisasi pasokan harga pangan disediakan. Namun karena animo warga yang tinggi, stok beras murah ini seketika ludes terjual. Sejumlah ibu-ibu yang telah berjam-jam antri pun kecewa tak mendapatkan beras murah seharga Rp51.000 per 5 kilogram. Sebelum lebaran bulognya juga. Bagiannya ini bagiannya nggak dapat Bu ini Bu ya? Selain beras, kebutuhan pokok lain seperti telur juga seketika ludes diburu warga. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca di Pagedangan, Tangerang, Banten ditangkap warga saat berada di kandang ayam. Diduga ular besar ini telah memangsa seekor ayam jago milik warga. Kehebohan warnai warga desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten setelah ular sanca sepanjang 4 meter berhasil ditangkap warga. Ular besar ini ditangkap di sekitar pemukiman tempat tinggal mereka yang juga lokasi kandang ayam warga. Sejumlah warga harus berjibaku untuk menghindari lilitan sang ular dengan cara melakban dan mengikatnya dengan tambang. Diduga ular bermotif kembang ini sudah beberapa kali memakan ternak ayam warga. Awalnya saya mau ngempanin ayam di kandang. Berhubung emang di sini udah yang kedua kalinya, ini ada lagi. Saya kaget. Pas mau nyantrok tuh Bang. Nggak taunya ayam saya udah nggak ada. Udah di dalam perutnya nih. Ayam jago nih. Tuh, udah banget kan perutnya. Usai dievakuasi, ular sanca kembang rencananya akan dikarantina terlebih dahulu sebelum dilepas liar kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dalam tradisi Jawa disebut ruahan, warga Klaten, Jawa Tengah menggelar tradisi berebut gunungan hasil bumi dan makanan legondo intip. Warga pun berdesakan dan berebut mendapatkan berkah.
Ratusan warga langsung berebut 2 gunungan yang digelar dalam rangka merayakan tradisi ruahan di Komplek Makam Ki Ageng Perwito di Desa Ngereden, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Anak-anak hingga orang tua berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat. Sejumlah warga pun sempat terjepit saat memperebutkan gunungan. Warga percaya dengan mendapatkan kue legondo intip maupun hasil bumi tersebut bisa mendapatkan berkah sebelum menjalankan ibadah puasa. Ya mencari berkahnya yang perintah. Tapi antrinya udah berapa lama? 1 jam. Tapi berdesak-desakan? Enggak. Ya mudah-mudahan dapat berkah dari dia. Rezeki lancar. Di bulan Ruah. Ikut berebut apa ini tadi? Ada berebut yang menjadi hasil bumi di Kreten, yaitu legondo intip dan sayur mayur. Sebelumnya, 2 gunungan yang berisi 800 kue legondo intip dan hasil bumi diarak dari Masjid Agung Ngereden oleh para pakasa atau paguyuban Kawulo Keraton Surakarta dengan keliling desa menuju Komplek Makam Ki Ageng Perwito. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Sukabumi, Jawa Barat berhasil membudidayakan tanaman anggur Brazil dan menghasilkan uang puluhan juta rupiah dalam setiap panen. Dalam sekali panen, pohon anggur bisa menghasilkan 320 kg anggur Brazil dengan harga jual Rp50.000 per kilogramnya. Di lahan seluas 1.300 meter persegi inilah, Cucu Juwarnah membudidayakan anggur Brazil. Sejak 8 tahun lalu, nenek berusia 78 tahun ini memanfaatkan tanah di samping rumahnya, Kampung Sinagar, Papak Ranji, Sukaraja, Sukabumi, untuk berkebun anggur Brazil. Berkat kecintaannya terhadap tanaman, sedikitnya 64 batang pohon anggur Brazil dapat tumbuh subur dan berbuah lebat. Dalam setahun, pohon anggurnya dapat dipanen sebanyak 2 kali. Tak tanggung-tanggung, setiap satu pohon anggur bisa menghasilkan 5 kg anggur Brazil dan dijual ke berbagai kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Iya bagus, ya, mudah ditanam gitulah. Banyak nih untuk sekali buahnya nih? Banyak, hampir 5 kilo satu pohon. Terus setiap hari berbuah nih? Iya, tiap hari berbuah. Kadang-kadang ada yang masih hijau gitu. Kalau perawatannya susah nggak nih ini? Enggak, cuma gitu pupuknya pupuk kandang, sekam, pakai tanah juga dicampurin gitu. Budidaya anggur Brazil sangat mudah karena tidak membutuhkan perawatan ekstra. Selain bisa dinikmati, buah anggur Brazil juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang wanita muda di Kota Serang, Banten nekat gelapkan uang ratusan juta rupiah dari toko kosmetik untuk jalan-jalan ke Bali. Pelaku berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polresta Serang, memberitakan setelah dinyatakan buron. Aksi seorang gadis muda penjaga kasir menggelapkan sejumlah uang di salah satu toko kosmetik ternama di Kota Serang, Banten terekam CCTV. Aksinya terbongkar saat pemilik toko mengecek gudang dan diketahui sejumlah barang hilang serta mengaudit laporan keuangan toko. Berbekal hasil rekaman, korban melaporkan kejadian ke polisi. Usai sempat buron, petugas akhirnya meringkus pelaku FF di rumah orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menggelapkan uang toko sejak Februari 2022 hingga Oktober 2023 yang mencapai hingga 500 juta rupiah lebih yang digunakan untuk berfoya-foya. Keterangan dari tersangka, uang tersebut digunakan untuk bergaya hidup hedon atau fishing, baik berjalan-jalan liburan ke Bali selama 6 kali, termasuk membeli barang-barang kredit. Atas perbuatannya, gadis muda ini dijerat pasal 374 KUHP Jungto 372 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi kesulitan mengungkap kasus hilangnya baut-baut di jembatan Cipendawa, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat akibat minimnya saksi. Ironisnya, selain jembatan Cipendawa, polisi juga temukan satu jembatan lainnya di Jalan Kiai Nur Ali, Kalimalang yang juga hilang sejumlah bautnya. Hingga 1 bulan kasus pencurian baut di jembatan Cipendawa, Rawalumbu, Bekasi belum terungkap. Puluhan baut hilang dicuri. Akibatnya struktur jalan yang berada di jembatan ikut amblas, membahayakan bagi pengendara. Jembatan tersebut pun ditutup untuk umum. Kini pengendara sudah bisa melaluinya setelah Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga melakukan perbaikan. Polisi kesulitan mengungkap pelaku yang mencuri baut jembatan tersebut karena minimnya saksi di lapangan. Pihaknya sudah mengerahkan anggota untuk mencari di pasar barang bekas dan pasar media online penjual baut jembatan Cipendawa. Saksi-saksi dari masyarakat tidak ada yang mengetahui, baik saksi-saksi yang dekat dari jembatan dan di sekitarnya itu belum ada yang mengetahui dan melihat siapa pelakunya yang mengambil baut dari jembatan tersebut. Namun kami akan berupaya dan kerja keras untuk mengungkap siapa pelaku yang mengambil baut-baut tersebut yang mengakibatkan jembatan itu roboh. Dari hasil penyelidikan ternyata ada satu jembatan lain yang juga baut jembatannya hilang. Seperti jembatan di Jalan Kiai Nur Ali, Kalimalang, di mana diketahui 5 bautnya telah hilang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, ditipu uang senilai lebih dari setengah miliar rupiah. Caleg DPRD Bandar Lampung melaporkan salah satu komisioner KPU Kota Bandar Lampung ke Bawaslu Provinsi Lampung. Caleg dari Partai PDIP ini sebelumnya dijanjikan duduk sebagai anggota DPRD dengan memberikan uang senilai 530 juta rupiah. Seorang caleg DPRD Bandar Lampung, Erwin Nasution, mendatangi kantor Bawaslu Lampung bersama tim hukum dan Laskar Lampung di Jalan Pulau Morotai, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, untuk melaporkan oknum komisioner KPU Bandar Lampung berinisial FT yang diduga menjanjikan suara parlemen daerah dengan meminta uang senilai 530 juta rupiah. Awalnya, oknum KPU Kota Bandar Lampung diduga meminta uang 900 juta, namun berubah 530 juta rupiah untuk 3.700 suara, serta 2 orang oknum Panwascam dan PPK meminta uang hingga ratusan juta rupiah setelah pemilu 2024. Perolehan suara Erwin berkurang antara C1 dengan Sirekap KPU RI. Atas dasar ini, pihaknya menempuh jalur hukum, meminta pihak Bawaslu Provinsi Lampung dan DKPP untuk mengusut kasus ini, serta memberikan sanksi terhadap oknum yang terlibat. Nah, di dalam perjalanan apa yang dijanjikan oleh komisioner tersebut, faktanya tidak ada. Begitu. Jadi ini Erwin Nasution ini adalah salah satu caleg yang memberanikan diri untuk membongkar tirani ini. Ya tentu kan laporan kita analisis dulu, kita kaji, kita klarifikasi dan seterusnya. Baru nanti dari kajian kita itu bisa kita lakukan sanksi. Selain itu, pelapor juga mengaku ditipu. Aduan ini kini ditangani Bawaslu Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kabar duka kembali menyelimuti penyelenggara pemilu serentak 2024. Kali ini menimpa seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kota Cimahi, Jawa Barat dari kalangan Gen Z. Korban sempat muntah darah dan diketahui terkena serangan jantung. Seorang remaja, Revi Kusumana, warga Jalan Sirnarasa, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, dinyatakan meninggal dunia Selasa dini hari setelah sepekan menjalani perawatan di rumah sakit. Revi merupakan anggota KPPS dari kalangan Gen Z yang bertugas di TPS 135 Cipapat. Ayah korban, Otong, mengatakan anak bungsunya tersebut bertugas hingga tuntas mulai pemungutan suara 14 Februari hingga menyelesaikan rekapitulasi suara pada Kamis pukul 03.00 waktu Indonesia Barat.
Setelah itu korban sempat muntah darah dan akhirnya diketahui terkena serangan jantung hingga harus menjalani perawatan. Seorang anggota panitia pemungutan suara PPS Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, jatuh sakit di sekujur tubuh usai petugas dari pagi ketemu pagi saat pemilu 14 Februari lalu. Diagnosa sementara anggota PPS tersebut mengalami autoimunitas dan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk tindakan lebih lanjut. Dua pekan sudah, Neng Sinta terbaring lemas usai menjalani tugas sebagai anggota PPS di TPS 26 Kelurahan Tuatunu, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 14 Februari lalu. Sekedar duduk di atas kasur pun, wanita 30 tahun ini harus dibantu suami lantaran sekujur tubuhnya terasa sakit serta nyeri di persendian. Diagnosa sementara, ibu dua anak ini mengalami autoimunitas atau suatu penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat. Ning Sinta sakit diduga akibat kelelahan usai bertugas dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi keesokan harinya saat pemilu lalu. Selesai gawe itu Kamis tuh mulai lemes, berat ngedok, kaki-kaki tasa kapal di kaki itu. Jadi mulai pesakit lah. Nah, dibawa ke puskesmas, nah diujuk ke SBT. Itulah pas SBT itu, kata dokter belum tahu. Anggota KPU Pangkal Pinang Margrita mengatakan, rencananya Neng Sinta akan dirujuk ke RSCM Jakarta untuk tindakan lebih lanjut. Sedikitnya 6 orang anggota PPS di Pangkal Pinang dilaporkan sakit usai bertugas di pemilu 2024 dengan keluhan demam hingga kecelakaan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mulai melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Dalam rekapitulasi tersebut ditemukan penggelembungan suara di sejumlah desa dengan adanya perbedaan jumlah suara di formulir model D lebih banyak dari model C1. KPU Bojonegoro melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten mulai Senin 26 Februari hingga 28 Februari atau berlangsung selama 3 hari. Namun baru berjalan sehari, banyak ditemukan adanya penambahan atau penggelembungan suara di tingkat desa. Hal ini terlihat dari perolehan suara di formulir model D hasil yang jumlahnya lebih besar dari perolehan suara pada formulir C1. Penambahan suara itu ditemukan sejumlah saksi dari partai politik maupun caleg DPRD kabupaten. Ya, artinya mereka kan sama-sama mengawal suaranya kan, jadi mereka memastikan suaranya itu sudah betul apa tidak kayak gitu. Temuan selisih atau penambahan suara ini dapat langsung dikoreksi di forum rekapitulasi tingkat kabupaten. Kalau beda hasil, pada prinsipnya ini masih proses di tingkat kabupaten, maka KPU wajib untuk mensesuaikan dan melakukan pembetulan di setiap komplain atau ketidaksesuaian antara C hasil dengan D hasil. Jadi prosesnya disinilah kita selesaikan semuanya. Bawaslu akan mengkaji temuan penambahan suara tersebut apakah ada faktor disengaja atau tidak. Bila ada pihak yang keberatan pun bisa melapor ke Bawaslu. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi, iNews melaporkan. Masa yang tergabung Gerakan Umat Melawan berunjuk rasa di kantor KPU Jawa Barat menuntut pihak KPU berlaku jujur dan adil. Sementara masa pendukung Partai Kebangkitan Bangsa PKB menggeruduk kantor KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menuntut sistem Sirekap yang bermasalah segera dihentikan. Masa mengatasnamakan Gerakan Umat Melawan Gaum Jawa Barat berunjuk rasa di KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. Masa menuntut hasil dan pemenang Pilpres 2024 dibatalkan karena diduga adanya kecurangan terstruktur dan masif. Masa menduga rekayasa dimulai dari putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Selain itu, banyaknya data pemilih tak lengkap serta masalah pada aplikasi Sirekap.
Sementara puluhan orang mendatangi kantor KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin malam. Masa geram lantaran ada perubahan data yang signifikan pada real count Dapil 1 Kecamatan Pemalang yang ditampilkan di website KPU. Suara salah satu partai tiba-tiba melejit dari semula 3.000 menjadi 7.000 dan mengungguli dapil setempat. Padahal tak ada perubahan pada rekapitulasi versi Sirekap. Masa meminta KPU Pemalang bersurat ke KPU RI agar real count Sirekap dihentikan karena khawatir kesalahan sistem Sirekap bisa menyebabkan bentrok di tengah masyarakat. Sementara itu gerakan keadilan rakyat termasuk di dalamnya emak-emak berunjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu RI Jakarta. Masa yang sempat long march dari Patung Kuda menuju Bawaslu mengeluhkan tingginya harga beras dan menyuarakan kecurangan pemilu serta penyalahgunaan bansos. Masa yang tergabung Gerakan Keadilan Rakyat melakukan long march dari kawasan Patung Kuda menuju gedung Bawaslu RI di Jalan Tamrin, Jakarta, Selasa siang. Melalui sejumlah poster, para ibu-ibu mengeluhkan kelangkaan dan harga beras yang melonjak dan membebani masyarakat. Selain itu, masa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan bansos jelang pemilu dan mendesak dilaksanakannya hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Sangat banyak kecurangan yang terjadi, terutama penggunaan beras sebagai media untuk kampanye salah satu paslon, untuk memenangkan salah satu paslon. Itu mungkin menjadi penyebab kenaikan harga beras. Setuju untuk mendorong DPR menggunakan hak angket dan membentuk pansus untuk menelusuri kecurangan-kecurangan pemilu. Karena kecurangannya ini sudah benar-benar masif ya. Iya. Timnas pemenangan Anies Muhaimin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud sepakat melakukan konsolidasi untuk menggunakan hak angket di DPR RI. Namun langkah selanjutnya sangat tergantung pada sikap partai politik yang mendukungnya. Timnas Anies Muhaimin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud sepakat pihaknya telah melakukan konsolidasi untuk menggunakan hak angket di DPR RI. Sejumlah bukti pelanggaran pemilu pun telah dikumpulkan untuk mendukung proses hak angket. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan pasti dari PDIP untuk mendukung hak angket ini. Dewan Pakar Timnas Amin, Refli Harun, menyatakan jika PDIP tidak ikut dalam hak angket, maka hak angket tidak akan disetujui. Porsi 01 dan 03 walaupun tidak bisa dipisahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah selama angket itu tidak ada pernyataan firm dari partai politik dalam hal ini PDIP, ya angket nggak akan jalan. Nah, karena itu ya kita sama-sama tunggulah PDIP seperti apa.